Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Saya masih bisa ketemu saudara, saudara juga masih bisa ketemu saya ya. Karena tidak tahu kapan Tuhan panggil kita semua. Tapi ini satu kemurahan besar. Kita beri dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga masih kita bisa dipertemukan olehnya. Kita mau berkata, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan penuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Amin, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Amin. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus. Amin, haleluya. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur
Mari kita saudara, sekali lagi kita semua sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Amin, amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Yesus. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita lebih tinggi dari atas kepala kita, bahwa Dialah penolong saya dan saudara setiap saat. Amin. Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dia sekali lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Amin. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Haleluya semuanya. Yesus, memuji namamu, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan kita, haleluya, haleluya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri kemuliaan ke Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi saudara, Dia hadir di tengah-tengah kita, di hati kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, luar biasa Tuhan. Engkau hadir tengah kami, di hati kami. Engkau hadir bersama kami. Biarlah pujian kami ini Tuhan bagaikan dupa yang sangat harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar awal pertengahan sampai akhir semua ibadah ini, tidak satu pun ini untuk kemuliaan kami, tetapi semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus mempelai pria surgawi. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan capek ya, kita tetap berdiri ya. Masih muda semua karena ya, kita tetap semangat. Mana tepuk tangannya? Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Hey, hey, haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuh umatnya, nyata kuasanya. Ayo lebih semangat.
semangat lagi. Mana semangatnya? Yo! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan gemes. Lebih semangat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Amin, amin. Hari ini betul-betul harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Yuk semuanya, mari bersorak bang. Semua bersorak. Hei, aku baru tercurah umatnya dengan sukacita. Yo, minyak baru tercurah urapi umatnya. Yaho, anggur baru tercurah di tempat ini semuanya. Yo, anggur baru tercurah penuh kita semua dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Ya, sekali lagi katakan anggur baru. Suaranya kurang dengar. Yo, curah umatnya sukacita. Amin. Minyak baru tercurah urapnya. Sekarang suara saudara saja katakan anggur baru. Yo, coba. Anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Yo, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Hei, haleluya. Nyata kuasa. Sekali lagi katakan amin. Nyata kuasanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara ya. Aduh, luar biasa. Biarpun saya aja masih lihat saudara masih setengah, belum penuh. Ya, tapi tidak apa-apa. Minggu depan harus lebih penuh ya. Padahal mungkin menurut ada yang lain, wes Pak, aku keringetan. Penuh. Yesus lagi malah, bukan setengah seperempat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata, hidup kita Tuhan menggenapi firman-Mu ya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti sekali lagi katakan, hidup kita menggenapi firman-Nya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana
Dia saja yang sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Haleluya. Hidupku penggenap. Mari saudara, adik-adik, saudara yang kasih Tuhan, kita sekali lagi bangkit berdiri. Hidup kita adalah mengenapi firman-Nya. Amin. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi katakan, hidupku Tuhan, hidupku. Haleluya Bapak. Ini keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkah kami semua di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi hidupku Tuhan, hidupku Yesus Tuhan. Tanda mujizat. Amin Tuhan. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Suaramu katakan, hidupku. Haleluya, sama-sama. Hidupmu adalah mengenapi firman-Nya. Amin. Haleluya, haleluya. Tanda mujizat sertai. Amin. Katakan, Kau bersamamu, Kau bersamaku, di dalam, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan, hidupku. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli. Waktu dan tempat saya serahkan beliau. Di dalam, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, oleh anugerah-Mu yang besar kami boleh ada di tempat ini. Dan kami bersyukur hari ini kami memperingati kembali hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu, hari Pentakosta. Kami tidak sedang menanti pencurahan Roh Kudus, karena kami tahu Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami. Bagian kami ada ini adalah menggenapi apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Biarlah anugerah Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Dan kami percaya kebenaran-Mu memerdekakan kami. Tuhan tolong kami, Engkau menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sendiri juga yang akan memberkati kami. Urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari ke-50 ya. Hari ke-50 atau hari orang Israel biasanya menyebutnya adalah hari raya 7 minggu ya. 7 minggu itu dihitung setelah Paskah
Ya, 7 minggu setelah Paskah, ya jatuhnya hari ke-50. Jadi semua yang terjadi sebenarnya adalah penggenapan dari setiap apa yang sebenarnya tidak asing bagi orang Israel. Karena mereka semua ngerti akan hal itu. Kalau saudara baca Alkitab, mari kita buka sama-sama dulu sama-sama dengan saya. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Nah, mari kita mau baca sama-sama. Saya mau bacakan bagi Anda. Kita baca sampai dengan ayat yang kelima. Lihat firman Tuhan berkata begini, ya. Atau kita baca langsung aja sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat, ya. Saya bacakan bagi saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa, saudara? Seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa, saudara? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa ayat 5 dikatakan orang Israel dari segala kolong bangsa ada di Israel, di Yerusalem waktu itu. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau saudara tahu, orang dari mana-mana itu datang ke Yerusalem. Orang Israel itu 3 kali setahun harus ada datang ke Yerusalem. Ya, jadi makanya mungkin orang dari Indonesia mungkin ada juga waktu itu ya, yang keturunan Yahudi datang juga. Ya. Lihat ayat 7, mereka tercengang, semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea, artinya orang tinggal di Galilea? Bagaimana mungkin kita bisa masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam dan seterusnya. Banyak orang-orang Israel yang berasal dari daerah-daerah lain. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, orang Israel itu atau orang murid-murid itu kemudian dipenuhi Roh Kudus berbahasa. Bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Ya, jadi sebenarnya murid-murid tidak pernah kursus bahasa, ya. Mereka tidak pernah kursus bahasa, tapi Roh Kudus yang memberitahukan sehingga mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang dari berbagai negara yang keturunan Yahudi yang harus datang pada waktu itu, ya. Nah, saya mau tunjukkan beberapa kebenaran tentang hari Pentakosta. Yang pertama adalah begini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hari Pentakosta itu adalah minggu ke-7 atau hari ke-50. Nah, bagi orang Israel, hari Pentakosta atau hari ke-50 ini itu bukanlah suatu hal yang asing bagi mereka, ya. Karena dari zaman Musa mereka sudah merayakan hari ke-50, hari Pentakosta. Cuma dalam versi yang berbeda. Nah, kalau kita hari ini merayakan hari Pentakosta, itu adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Ya, kalau saudara tanya kapan gereja terbentuk, sebenarnya gereja terbentuk itu di hari Pentakosta. Ya, tapi bagi orang Yahudi, lihat ya, lihat bedanya.
Bagi orang Yahudi hari ke-50 itu mereka merayakan dua hal. Yang pertama, hari ke-50 mereka merayakan hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Jadi orang Israel merayakan hari di mana Taurat diberikan, sementara kita orang Kristen, orang percaya yang percaya Yesus merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, dua hal yang berbeda. Nah, sekali lagi saya ulangi supaya saudara bisa benar-benar tahu. Orang Yahudi merayakan hari ke-50 itu, yang pertama adalah hari merayakan di mana Tuhan memberikan hukum Taurat untuk orang Israel. Ya. Sedangkan zaman Tuhan Yesus, zaman gereja, kita juga merayakan hari Pentakosta, di mana hari mencurahkan, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa, saudara? Kenapa sih Tuhan kok kayak ditepak-tepak gitu ya, bahasa kita ya? Kok ketepaan, kok hari di mana Roh Kudus Pentakosta itu di mana zaman dulu kitab Taurat diberikan, tapi zaman Tuhan Yesus atau zaman gereja hari di mana Roh Kudus diberikan. Nah, saya tahu tidak ada yang kebetulan, semua Tuhan sudah atur. Dan kalau Tuhan sudah atur, pasti Tuhan punya maksud. Amin. Untuk gerejanya, untuk kita mengerti kenapa hari Pentakosta itu bertepatan dengan hari di mana kitab Taurat atau hukum Taurat diberikan dan gereja merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, tentunya yang pertama adalah begini, saudara tahu ya. Hukum Taurat diberikan itu tentunya untuk supaya ditaati. Yang setuju bilang amin. Ya, hukum Taurat diberikan untuk ditaati, peraturan diberikan untuk ditaati. Tapi kalau saudara baca dalam sepanjang sejarah orang Israel, bahkan dalam sepanjang sejarah manusia, hukum Taurat itu, saudara tahu ya, sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapinya kecuali Tuhan Yesus. Betul nggak? Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan semua hukum Taurat. Nggak ada sampai hari ini kecuali Tuhan Yesus. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Ya. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat dalam perjanjian lama, tapi perhatikan baik, Tuhan memberikan Roh Kudus kemudian dalam perjanjian baru. Nah, kenapa sebenarnya seolah-olah Tuhan mau ngomong begini, hukum memang aku berikan, aturan memang aku berikan, perintah memang aku berikan. Tapi jangan lupa, pada zaman Musa, mereka semua melakukan hukum Taurat dengan kekuatan mereka sendiri. Makanya tidak heran begini, saudara tahu ya. Mereka gagal menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Tetapi beda dengan kita gerejanya hari ini. Tuhan memberikan ketetapan dalam hidup kita, tapi Tuhan juga memberikan penolong untuk kita. Kok nggak ono saya ngamen? Itu bedanya. Dan karena itu saya percaya begini. Setiap apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, setiap apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, saya percaya semuanya bisa kita lakukan karena kita punya Roh Kudus. Jadi masalahnya selalu bukan karena bisa atau tidak bisa. Masalahnya hari ini adalah mau atau tidak mau. Itu aja. Kadang kita disuruh sesuatu oleh Tuhan, kita aduh Tuhan aku nggak bisa. Saudara tahu, kita ini bukan hidup dalam perjanjian lama. Kalau saudara tahu murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid, mereka dari latar belakang yang berbeda. Mereka sebagian besar orang-orang yang tidak punya pendidikan teologi ya bahkan. Ya. Mereka orang-orang biasa, pekerja-pekerja biasa. Tapi mereka sanggup melakukan perkara besar karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang menyertai mereka. Karena itu saya percaya begini ya. Kalau zaman dulu Tuhan memberikan hukumnya, di zaman perjanjian lama Tuhan memberikan solusinya. Yaitu bahwa tidak ada yang mustahil
bagi orang yang percaya dan bagi orang yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Paulus pernah ngomong begini. Coba kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya. 2 Korintus pasal 3. Kita baca di ayat yang ketiga. Lihat ayat 3 mulai. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan apa? Roh dari Allah yang hidup. Bukan daripada loh-loh batu. Loh-loh batu itu bicara tentang Taurat. Ya. Bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam apa, saudara? Di dalam hati manusia. Ya. Lihat. Demikianlah besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Lihat ayat 5, perhatikan ayat 5 ini. Dengan diri kami sendiri, baca sama-sama. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan apa? Pekerjaan kami sendiri. Tidak. Baca sama-sama ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dan lihat ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi apa? Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari apa? Hukum yang tertulis, ya. Tetapi dari hukum. Tetapi dari apa? Roh. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab apa? Hukum yang tertulis mematikan, tetapi apa? Roh menghidupkan. Ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian dengan huruf pada loh-loh batu. Kalau Alkitab bilang bicara tentang loh batu, itu selalu bicara tentang Taurat, tentang hukum. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang lain saya tidak tahan. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Jadi Paulus bicara kalau hukum Taurat itu diberikan mendatangkan kemuliaan demikian. Ayat 8, perhatikan ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai apa? Pelayanan roh. Jadi bahasa sederhananya begini, saudara. Musa berkata begini, kami ini nggak sanggup. Kami nggak hitung bahwa diri kami yang sanggup melakukannya. Tapi dia selalu bicara tentang roh. Tentang sesuatu yang diberikan Tuhan. Tentang Roh Kudus. Tentang kesanggupan yang datangnya dari Tuhan. Jadi dengan kata lain bahasa sederhana saya mau berkata begini, ya. Zaman Musa itu diberitakan hukumnya. Tapi zaman Tuhan Yesus, zaman Roh Kudus diberikan, itu memberikan kesanggupan bagi kita. Saya bisa dengar kata amin? Karena itu saya percaya begini, ya. Saya percaya di gereja sebenarnya tidak ada orang yang tidak sanggup. Kok enggak ono saya ngamen? Enggak ada. Karena kesanggupan itu bukan dari kita, kata Paulus. Kesanggupan datang dari Tuhan, dari Roh. Yang ada selalu adalah begini. Orang mau atau tidak. Saya berdoa di sini. Saya berdoa di tempat ini. Muncul orang-orang yang mau. Amin. Karena apa? Karena semua kesanggupan kita itu datangnya dari Tuhan lewat Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita. Jadi karena itu setiap kali kita merayakan hari Pentakosta, seperti hari ini kita menyadari satu hal. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Karena roh Tuhan ada di dalamku. Roh Tuhan memberikan aku kemampuan. Roh Tuhan memberikan aku kekuatan. Makanya
Kalau saudara baca juga dalam perjanjian baru, tidak perlu dibaca, tapi saya mau tunjukkan bahwa Tuhan pernah ngomong begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa tidak melebihi kekuatan kita? Mungkin secara manusia melebihi kemampuan kita. Tapi jangan pernah lupa, di dalam kita ada roh Tuhan yang selalu memberikan kita kemampuan melampaui apa yang kita alami hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Oleh karena itu hari ini dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang tidak sanggup bersama dengan Tuhan, segala perkara sanggup kita lakukan. Ada lagu yang berkata begini, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Betul nggak? Bahwa serta dengan Allah. Nggak pernah lagunya. Kami hadapi semua, kita akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Saya pengen Anda taruh tanganmu di dada, berkata begini, semuanya bilang gini, saya bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada yang tidak bisa. Saya percaya segala sesuatu yang tidak bisa, Tuhan yang akan memberikan kesanggupan bagi saya. Bisa bilang amin? Oleh karena itu bagian yang pertama, jadi Roh Kudus diberikan di hari ke-7 atau minggu ke-7 atau 50. Bagi orang Israel itu adalah mereka memperingati hari di mana Roh Kudus diberikan. Yang kedua, bagi orang Israel itu ya, hari Pentakosta, hari ke-50 adalah hari minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 itu artinya begini, dihitung setelah Paskah. Ya. Jadi kalau saudara ingat Paskah ya, Paskah dengan hari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu berapa hari hitungnya? 40 hari. Betul nggak? Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis yang lalu tanggal 26 Mei. Itu hari ke-40 setelah Paskah ya. Mohon maaf kita hitung-hitungan sebentar supaya saudara ngerti bahwa hari Pentakosta itu dari mana asalnya. Lalu tanggal 26 sampai ke tanggal 5 hari ini kalau saudara hitung itu 10 hari. Jadi 50, Pentakosta itu artinya penta 50. Pentakosta 50, hari ke-50. Nah, bagi orang Israel mereka hitung 7 minggu. Makanya disebut hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu. Dihitung dari mana 7 minggu itu? Dihitung dari hari Paskah. Ingat, orang Israel merayakan Paskah tidak seperti kita merayakan kebangkitan Yesus. Orang Israel merayakan Paskah itu hari di mana mereka dibebaskan dari kutuk kematian anak sulung waktu mereka ada di Mesir ya. Dengan memercikkan darah di ambang pintu, mereka boleh semua selamat. Nah, itu sama dengan kita. Karena darah Yesus kita semua selamat. Katakan amin. Nah, hari ke-50 atau hari minggu ke-7 itu dirayakan sebagai apa bagi orang Israel? Ternyata orang Israel itu merayakan sebagai hari panen raya, hari di mana mereka bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara baca, lihat sama-sama dulu. Ya. Dalam dalam Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal 16, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6. Ulangan 16 ayat yang ke-6 mulai. Ayat 8. Ayat 8. Ulangan 16 ayat 8 mulai. Lihat. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang apa sah? Tidak beragi. Pada hari ke-7 haruslah ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Ya, ini hari raya roti tidak beragi. Ya, kemudian ayat 9. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum
yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung berapa? 7 minggu. Lalu ayat 10. Haruslah engkau merayakan hari raya apa? 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara tahu, hari Pentakosta atau minggu ke-7 adalah orang Israel merayakan hari di mereka panen raya. Ya. Setelah itu Alkitab berkata, mereka merayakan panen raya, lalu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan menurut sesuka hatinya. Amin. Amin. Bukan menurut sesuka hatinya, tetapi menurut apa? Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi orang Israel itu udah terbiasa begini. Kalau mereka memberi persembahan bukan sesuka hati, tapi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Saya bisa dengarkan amin? Makanya kalau saudara perhatikan ya, orang Israel pernah Tuhan Yesus berdiri di kota persembahan, ada orang yang memberikan janda berikan sederhana, Tuhan berkata orang ini lebih banyak karena dia memberikan semua dari apa yang dia terima. Jadi bukan masalah besar kecilnya, tetapi sesuai dengan apa? Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kembali lagi, saya tidak akan bahas ini karena saya tahu dari wajah Anda adalah orang-orang yang suka memberi. Katakan amin. Nah, hari ke-70, hari minggu ke-7 itu adalah hari panen raya, ya. Mereka datang, mereka bersyukur. Nah, kalau saudara tadi baca di dalam Kisah Rasul, di situ ngumpul semua orang Israel dari berbagai negara. Jadi orang Israel yang tinggal di Amerika, misalnya kalau ada, waktu itu Amerika sudah ada, mereka harus pulang ke Yerusalem. Kalau ada orang keturunan Yahudi yang ada di Indonesia waktu itu, mereka juga harus pulang ke Israel, ke Yerusalem. Mereka ngumpul, dan Alkitab mencatat, sekedar Anda tahu, bahwa mereka itu ngumpul ke Yerusalem itu 3 kali setahun. Itu peraturan Taurat. Pertama hari raya tidak beragi tadi, kemudian hari raya 7 minggu, yaitu Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Makanya begini, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, itu banyak orang dari berbagai negara, keturunan Yahudi ada di sana. Dan waktu murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus, perhatikan, mereka berbahasa sesuai dengan bahasa orang-orang yang datang dari berbagai negara. Pada waktu itu mungkin murid-muridnya berbahasa bahasa Inggris, betul nggak? Sehingga orang-orang dari Amerika berkata, loh, kok dia pintar bahasa Inggris? Bukankah mereka dari Galilea? Mungkin dari Perancis datang, mereka berkata, loh, kok mereka bisa bahasa Perancis? Padahal mereka orang Galilea, betul nggak? Mungkin orang Ukraina juga datang, dan mereka berkata, loh, kok mereka bisa berbahasa Ukraina? Ya kan? Dan makanya ngumpul banyak orang. Makanya begini, waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus berdiri 1 kali berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Karena waktu itu momennya tepat di mana seluruh orang Israel dari segala kolong langit datang ke situ. Bisa bilang amin? Nah, apa hubungannya dengan hari raya Pentakosta? Lihat ya, hari raya Pentakosta hubungannya begini. Kalau zaman dulu mereka merayakan berkat Tuhan secara jasmani. Ya. Mereka datang bersyukur untuk berkat Tuhan secara jasmani. Tapi di hari Pentakosta, mereka datang bersyukur buat jiwa-jiwa tuaian yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kalau zaman Taurat, mereka bersyukur buat tuaian, panen raya, gandum, dan segala hasil tanah yang lainnya. Tapi kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, mereka menuai jiwa-jiwa. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah begini. Saya percaya Tuhan memperhatikan semua kebutuhan kita secara jasmani. Bisa bilang amin? Makanya hari raya Pentakosta juga disebut hari raya
ucapan syukur buat berkat yang Tuhan berikan. Tapi sebenarnya kalau kita hari ini merayakan hari Pentakosta, sebenarnya hari di mana kita juga memikirkan tuaian jiwa-jiwa. Saya mau beritahu kepada saudara, ada banyak orang datang ke gereja, itu paradigmanya persis perjanjian lama. Tuaiannya cuma harus bicara tentang hal-hal jasmani. Saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kita, katakan amin. Tapi sebenarnya hari Pentakosta itu hari di mana kita juga mikirin jiwa-jiwa. Tuaian jiwa-jiwa. Bukan hanya tuaian tentang hal-hal secara jasmani. Kalau saya tanya sama Anda, kapan hal terakhir Anda pikirkan tentang jiwa-jiwa? Kapan terakhir Anda berdoa tentang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan? Kapan Anda terakhir berdoa untuk orang-orang yang Anda tahu, untuk Anda berdoa, Tuhan biarlah tuaian ini terjadi dalam hidup mereka juga. Untuk orang-orang di dekat kita, orang-orang di sekitar kita, kapan terakhir Anda berdoa dengan sungguh-sungguh minta supaya tuaian terjadi? Kapan terakhir Anda berdoa di hari Pentakosta seperti ini? Anda berdoa, Tuhan, kalau zaman dulu hanya bicara tentang jasmani, hari ini aku mau berdoa biar tuaian jiwa-jiwa juga terjadi dalam hidupku. Biar aku juga bisa menjangkau jiwa terjadi di dalam hidupku. Ingat ya, amanat agung bukan hanya untuk pendeta. Yang setuju bilang amin. Amanat agung sebenarnya untuk semua orang percaya. Cuma sayangnya ya, kita tidak pernah diajari untuk tahu bahwa sebenarnya kita terpanggil bukan hanya untuk menuai berkat secara jasmani, tapi kita juga terpanggil untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menuai orang-orang yang belum percaya, biar mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya sekali lagi, Tuhan ngerti apa yang kita butuhkan. Cuma masalahnya kita tidak ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya kalau saudara baca, lihat ya, dalam Kisah Rasul, coba lihat dulu sama-sama. Dalam Kisah Rasul, Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Lihat ayat yang kelima mulai. Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Ini kisah yang sudah tidak asing, tapi saya mau bacain bagi Anda. Lihat Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, baca sama-sama, aku akan menebarkan jala juga. Jadi secara jasmani Petrus nggak dapat apa-apa dari jarahan, dari tangkapan ikan sepanjang malam. Mereka pengen nangkap tapi nggak dapat apa-apa. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mereka mulai koyak. Kenapa jala mereka mulai koyak? Karena banyak ikannya. Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu pun datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Jadi apa yang Petrus lihat sehingga dia tersungkur di depan Yesus? Apa yang Petrus lihat? Yang dia lihat berkat begitu besar. Betul gak? Yang dia lihat ikannya begitu banyak, lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus. Beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang itu tersungkur biasanya karena masalah. Ini yang saya cerita di Afrika, betul gak? Kita ini biasanya tersungkur, Tuhan tolong aku lihat ini. Karena apa? Karena masalah. Tapi
kalau Petrus tersungkur karena lihat berkat. Itu bedanya. Ya. Kalau kita dikasih tunjuk berkat, biasanya lupa Tuhan. Kalau ada masalah, baru ingat Tuhan. Tapi Petrus dikasih tunjuk berkat, dia malah ingat Tuhan. Dan saya berdoa di tempat ini Tuhan akan mencurahkan berkat yang besar untuk setiap kita. Amin. Sehingga setiap kita begitu lihat berkat, tersungkur. Jadi kalau kita lihat orang-orang tersungkur hari ini nyembah Tuhan sungguh-sungguh, kita udah tahu orang itu pasti lagi terima berkat besar. Bisa bilang amin? Tapi yang terjadi di banyak gereja, yang sungguh-sungguh biasanya orang lagi banyak masalah. Yang nyanyinya sungguh-sungguh biasanya sampai nangis. Biasanya orang yang lagi banyak masalah. Harusnya orang yang nyembah sungguh-sungguh adalah orang yang sedang melihat berkat Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, lihat ayat selanjutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi mereka takjub dengan berkat. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai sekarang, baca sama-sama, engkau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, perhatikan baik-baik yang saya mau tunjukkan begini. Ya, zaman dulu itu hari raya 7 minggu selalu bicara tentang berkat secara jasmani. Tapi hari ini hari Pentakosta, harusnya orang Kristen sadar hari Pentakosta itu bicara tentang tuaian jiwa-jiwa. Saya percaya begini, sekali lagi ya, jangan salah paham. Bukannya kita nggak boleh minta berkat secara jasmani, bukan. Bukannya kita nggak boleh minta Tuhan berkati pekerjaan kita, bukan. Boleh. Tapi harusnya kita juga ngerti bahwa kalau Tuhan memberkati kita, harusnya kita ngerti, kita juga harus mikirin jiwa-jiwa. Kita harus mikirin tentang pekerjaan Tuhan. Kita harus mikirin tentang pelayanan. Kita harus mikirin tentang jiwa-jiwa. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, hari Pentakosta, hari lahirnya gereja. Jadi gereja tidak lahir pada waktu Yesus datang di dunia ini. Tidak. Makanya Yesus tidak pernah datang membawa gereja. Bukan. Tapi gereja terbentuk ketika ada orang-orang yang punya hati, yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan hebat bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, mungkin khotbah ini kurang populer untuk beberapa orang. Pak, saya datang pengen dengar sesuatu yang menyentuh hati saya. Tapi saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada beberapa orang di antara kita. Tuhan sedang mengetuk hatimu dan Tuhan berkata, nah, kapan lagi engkau mulai memikirkan pekerjaan Tuhan? Kapan lagi engkau mulai memikirkan jiwa-jiwa? Kapan lagi engkau mulai memikirkan tuaian? Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Ya. Kalau kita berkata Tuhan sebentar lagi Tuhan datang, mungkin beberapa orang berkata dari dulu Pak, dari dulu Tuhan mau datang. Tapi saya percaya waktu ini waktu yang sudah sangat singkat. Saya bisa dengar kata amin. Saya berdoa waktu kita naik ke sorga nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita nggak bawa emas, kita tinggalkan rumah kita. Mobilmu yang paling bagus pun engkau tinggal, depositomu engkau tinggal, emas-emasmu engkau tinggal, berlianmu engkau tinggal, semuanya engkau tinggal. Dan tidak ada artinya lagi. Hari ini waktunya semua berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mau berkata, aku mau mikirkan jiwa-jiwa. Aku mau mikirkan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu hari Pentakosta yang hari ini kita rayakan. Saya berdoa Tuhan memberkati kita. Tutup Alkitabmu.
Mari kita nyanyi. Ada yang main musik? Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi dari awal katakan, Tuhan. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin, amin. Tanda mujizat Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalam bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi saya mau berikan sebuah kesimpulan dari apa yang Tuhan sedang bicara kepada kita pada hari Pentakosta ini. Zaman perjanjian lama Tuhan memberikan Tauratnya, tapi zaman perjanjian baru Tuhan memberikan Roh. Di zaman perjanjian lama Tuhan beri perintah, tapi zaman perjanjian baru Tuhan berikan kesanggupan untuk kita. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berkata, aku tidak bisa. Karena sesungguhnya kemampuan tidak pernah datang dari diri kita. Kemampuan itu datang dari Roh-Nya yang kudus. Karena itu hari ini biar setiap orang berkata kepada Tuhan, aku percaya apapun yang sedang aku hadapi hari ini tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya Roh Kudus bersama dengan aku. Aku cakap menanggung segala perkara karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau engkau merasa, Pak, saya sudah tidak sanggup, hari ini teriak kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang pemilik kesanggupan yang sejati. Dia akan menolong setiap kita untuk melewati apapun yang hari ini sedang kita hadapi. Karena itu percaya, tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya. Tidak ada yang tidak bisa bagi orang yang percaya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dia bersama dengan kita. Yang kedua hari ini yang perlu kita renungkan di hari Pentakosta, bahwa di perjanjian lama mereka bicara tentang panen raya secara jasmani. Bagaimana Tuhan memberkati pertanian mereka, sehingga mereka selama 7 minggu mereka merayakan, mereka ucapan syukur, dan mereka memberikan persembahan dari apa yang berkat sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Tapi di zaman perjanjian baru, bukan hanya tuaian secara jasmani, tapi Tuhan juga memberikan jiwa-jiwa kepada mereka sebagai tuaian, karena Roh Kudus yang memberikan kesanggupan kepada mereka. Petrus menerima berkat jasmani, tapi Petrus juga melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saya berdoa hari ini beberapa orang mulai disadarkan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakai hidupku, karena aku tahu Engkau ada di dalam aku. Aku mulai mau menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, karena aku tahu waktu Tuhan tidak lama lagi. Waktu Tuhan datang, semua mobil kami tertinggal, rumahmu yang paling bagus engkau tinggal, harta bendamu engkau tinggal, depositomu engkau tinggal, emas-emasmu engkau tinggal, berlianmu engkau tinggal, semuanya tidak ada artinya. Hari ini adalah hari waktu yang baik engkau mau dipakai Tuhan.
Karena itu, mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Semua mulai berdoa dan sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau lihat beberapa hati yang ada di tempat ini yang berseru. Engkau urapi mereka lebih lagi. Berikan kesanggupan yang lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kami sudah terlalu banyak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini lewat tubuh dan darah-Mu kami diingatkan kembali bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hari ini kuduskan kami semua Bapak. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pagi hari ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat dalam hidup kami. Engkau mengurapi kami semua, kuduskan kami semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Lagi dari awal katakan, Tuhan sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman. Amin, amin. tanda mujizat Sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat posisi dengan tangan kanan ke atas. Percaya Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami di dalam Tuhan. Lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus, kami tahu semua kami dilayakkan dan dikuduskan. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur ke atas dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Oleh karena itu kami selalu percaya bahwa kami hidup tidak di bawah kutuk. Kami bukan orang-orang yang terkutuk, tapi kami orang yang terima anugerah dan berkat Tuhan. Itulah sebabnya dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, bersyukur semua, bersyukur. Ini adalah hari raya 7 minggu, hari di mana orang Israel datang bersyukur. Hari ini naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena itu kami percaya kami pulang dengan kekuatan baru. Kami pulang dengan semangat baru. Kami pulang dengan sebuah keyakinan. Roh Tuhan ada di dalam kami. Engkau bersama dengan kami. Dan Engkau selama-lamanya bersama dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Gereja Logos yang sudah hadir hari ini. Dan kami percaya berkat-Mu tercurah secara jasmani dan rohani ada di tempat ini. Berkati Ibu Gembala. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan anak-anak, menantu, cucu dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Atas nama Ibu Gembala, jemaat sidang semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli yang sudah melayani kita. Mari saudara kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Allah itu baik. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikan yang baru. Haleluya. Kasih selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Verli. Haleluya. Akan menutup kita dengan doa berkat. Sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Lagi sekali lagi Yesus. Yesus luar biasa. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah kami, yang sudah memberkati kami.
Dan kami percaya setiap nyanyian pujian kami, Tuhan kuduskan menyenangkan hati Tuhan. Setiap persembahan jemaat-Mu, baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan, Tuhan memberkati mereka semua. Sehingga semua kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami terpelihara oleh anugerah Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Biar minggu-minggu yang akan datang mereka juga bisa beribadah bersama dengan kami. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sedang mundur, menjauh dari Tuhan, Tuhan anugerah-Mu cukup untuk menarik mereka kembali. Sehingga tidak ada satupun dari teman-teman kami, jemaat Logos, yang terhilang. Tapi semuanya kami boleh tetap setia ada dalam rumah Tuhan. Memberkati sekali lagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Karena kami tahu Tuhan pakai mereka semua sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang. Kami percaya sebagaimana Tuhan menyertai kami datang, Tuhan juga menyertai kami pulang. Dan mari buka tanganmu sama-sama, engkau siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita, memberkati, memelihara hidup kita sampai Maranatha. Dia datang kembali di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.